Jika X adalah hasil dari 0,81 diakarkan ditambah dengan akar pangkat 3 dari 512 dan Y adalah nilai dari 20% dari 15% dari 300, maka pernyataan yang benar adalah yang mana? Baik teman-teman, kita ubah dulu bentuk X-nya. Dari soal diketahui bahwa X-nya adalah hasil dari penyembelahan 0,81 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 512. 0,81 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 81 dibagi dengan 100. Kemudian akar pangkat 3 dari 512 bisa diubah bentuknya. 512 ini menjadi 8 pangkat 3. Akar dari 81 sama dengan 9, akar dari 100 sama dengan 10, kemudian akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3 bisa diubah menjadi 8 pangkat 3 dibagi dengan 3. 9 bagi 10 sama dengan 0,9, kemudian 8 pangkat 3 dibagi 3 sama dengan 8. Ini hasilnya adalah 8,9. Kemudian berikutnya untuk Y, kita ubah juga bentuknya. 20% dari 15% dari 300. 20% bisa kita buat 20 per 100. 20 bagi 100 dikali dengan 15 bagi 100 dikali dengan 300. Kemudian kita sederhanakan. Ini bisa habis dibagi nolnya ya. Habis. Kemudian yang 300 dengan 100. Sehingga yang tersisa adalah 2 per 10. 2 per 10 kalau disederhanakan menjadi sama-sama bagi 2, jadinya 1/5 kali dengan 15 dikali dengan 3. Nah, sekarang kita sederhanakan kembali, 15 bagi 5, 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi diperoleh nilai X-nya adalah 8,9 dan nilai Y-nya adalah 9. Maka pernyataan yang benar adalah yang A, X kurang dari Y. Berikutnya, jika X cm, ini 12 harusnya ya teman-teman, 12 cm, 15 cm adalah sisi-sisi segitiga siku-siku, dan Y adalah rusuk sebuah kubus yang mempunyai luas permukaan 726 cm bujur sangkar. Manakah pernyataan yang tepat adalah, nah, teman-teman sudah bisa menebak tidak yang mana yang merupakan sisi miringnya? Tentunya yang ini ya. Jadi selebihnya itu bisa terserah saja mana X dan mana Y-nya. Jadi kita anggap hipotenusanya adalah 15. Kemudian berikutnya kita bisa mencari nilai X. X-nya sama dengan akar dari sisi miringnya 15 kuadrat dikurang dengan 12 kuadrat. 15 kuadrat itu sama dengan 225, kemudian dikurang dengan 144, atau sama dengan akar 81 sama dengan 9. Kemudian berikutnya, Y adalah rusuk sebuah kubus yang mempunyai luas permukaan 726 cm bujur sangkar. Jadi, Y-nya akan kita cari berapa? Nah, luas permukaan kubus kita ketahui itu sama dengan 6S kuadrat, 6 sisi kali sisi, atau 6 rusuk kali rusuk. Nah, sekarang kan rusuknya sama dengan Y, jadi bisa kita buat bentuknya menjadi seperti ini, 6Y kuadrat. Luas permukaannya tadi adalah 726 cm bujur sangkar, jadi 726 kita pindahkan ke sini, sehingga Y kuadratnya sama dengan 726 dibagi dengan 6. Y kuadratnya sama dengan 726 dibagi 6 sama dengan 121. Kemudian Y-nya sama dengan 11. Sebenarnya plus minus 11, tapi karena sekarang yang diketahui adalah panjang, konteksnya adalah panjang dalam hal ini ya, maka yang kita pakai atau yang kita ambil adalah yang positif saja. Jadi Y sama dengan 11. Maka hubungan antara X dan Y yang dapat dibuat adalah nilai X-nya lebih kecil daripada nilai Y. Jadi yang A ya, X kurang dari Y. Soal berikutnya.
Sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah menjadi 8 kubus kecil yang sama besarnya. Berapakah total panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut? Pertama-tama, kita cari dulu volume kubus besarnya. Volume kubus besar itu sama dengan S pangkat 3, sisi kali sisi ya, atau rusuk kali rusuk kali rusuk, itu sama dengan 10 cm pangkat 3, jadinya 1000 cm kubik. Kemudian kita cari volume kubus kecil. Volume kubus kecil. Volume kubus kecil sama dengan karena kubus kecilnya ada 8, maka untuk volume kubus kecil sama dengan volume kubus besar dibagi dengan 8. Kubus besarnya tadi ada 1000, kemudian dibagi 8, jadi hasilnya adalah 125 cm kubik. Kemudian berikutnya, kita cari rusuk untuk kubus kecil. Rusuk kubus kecil. Nah, karena volume kubus kecil sudah diketahui sama dengan 125, maka kita bisa buat S pangkat 3 sama dengan 125 cm kubik. Jadi untuk S saja, akar pangkat 3 dari 125. Maka sama dengan 5 cm. Nah, sekarang sudah diketahui rusuk kubus kecilnya. Jadi, panjang rusuk satu kubus kecil itu sama dengan untuk satu kubus kecil. Ini maksudnya keseluruhannya ya. Yang sebelumnya ini adalah untuk rusuk-rusuk yang, maksud saya begini nih. Nah, S ini yang dimaksud adalah yang ini nih. Ini yang saya maksudkan ya. Nah, sekarang panjang rusuk untuk satu kubus kecil, jadi semua yang ada di sini ini, SSS-nya itu ditambahkan. Karena rusuk pada satu buah kubus itu ada 12, maka panjang rusuk untuk satu buah kubus kecil sama dengan 12 dikali dengan S. Sama dengan 12 kali 5. Sama dengan 60 cm. Nah, begitu. Kemudian, setelah mendapatkan panjang rusuk untuk satu kubus kecil, maka pertanyaannya tadi adalah berapakah total panjang rusuk ke 8 kubus kecil tersebut. Nah, yang ini kan sudah diketahui nih untuk satu kubus kecil itu 60. Kalau 8 berarti panjang rusuk 8 kubus kecil itu sama dengan 8 kali 60 cm. 8 kali 60 sama dengan 480 cm. Jadi jawabannya adalah yang A juga. Soal berikutnya, jika Asri memberikan Rp300.000 kepada Satria dan Satria memberikan uang Rp80.000 kepada Lisa, maka ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama. Berapa selisih uang mula-mula Lisa dan Satria? Kita buat dulu dalam bentuk matematikanya ya. Pertama, Asri memberikan uang kepada Satria. Jadi, kalau dia memberikan uang pada Satria sebanyak 300.000, berarti kan uangnya berkurang sebanyak 300.000. Kepada siapa dia memberikan uang? Kepada Satria. Tentunya uang Satria bertambah sebanyak 300.000. Kemudian, Satria memberikan uang
80.000 kepada Lisa. Nah, kalau Satria memberikan uang 80.000 berarti kan uangnya berkurang. 80.000 berkurangnya. Dia memberikan uang kepada Lisa. Jadi, uang Lisa bertambah sebanyak Rp80.000. Sebanyak yang diberikan oleh Satria tadi. Maka ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama. Berarti, ini persamaan pertama, misalnya persamaan kedua, persamaan ketiga, A dikurang 300.000 sama dengan S ditambah 300.000 dikurang 80.000 sama dengan L ditambah 80.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa selisih mula-mula uang Lisa dan Satria? Karena yang akan kita cari adalah selisih uang Lisa dan Satria, maka persamaan yang akan kita gunakan hanya yang ini. Kita tidak memerlukan persamaan yang ini kan? Oke, kita lakukan operasi. Kita pindah ruaskan S-nya ke sebelah kanan, berarti L dikurang S sama dengan Rp220.000. Ini maksudnya dari sini ya, Rp220.000 itu dikurang dengan Rp80.000. Karena pindah ruas maka Rp80.000 yang ini jadinya kurang. Sehingga L dikurang S itu sama dengan Rp140.000. Nah, jadi selisih mula-mula uang Lisa dan Satria yaitu sebanyak Rp140.000. Soal yang terakhir, mesin A memproduksi 40 buah roti dalam 20 menit. Jadi, ini A 40 dalam 20 menit. Ini roti, kemudian ini waktunya di sini. Mesin B memproduksi 10 roti dalam 15 menit. Jadi, untuk roti A, dalam waktu 1 menit, nih ya, 1 menit dapat memproduksi sebanyak 40 dibagi 20, yaitu sama dengan 2 buah roti. Ya kan? Karena dalam kalau 40 roti tadi menghabiskan waktu dalam 20 menit. Jadi kalau 1 menit tentunya dapat memproduksi sebanyak 2 roti. Nah, sekarang untuk yang roti B, 1 menitnya dapat memproduksi 10/15. Yaitu sama dengan kalau kita sederhanakan 2/3. Kemudian pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 24 roti. Nah, dalam waktu 1 menit tadi, kedua mesin ini dapat memproduksi sebanyak 2 ditambah dengan 2/3 roti. Nah, berarti kalau untuk 24 roti, waktu yang dibutuhkan adalah sama dengan 24 dibagi dengan 2 ditambah 2/3. Atau sama dengan 24. 2 ditambah 2/3, 3 kali 2 sama dengan 6. 6 tambah 2, 8. 8/3 atau sama dengan 24 dikali dengan 3/8. Ini 3, jadinya 9. Satuannya dalam menit. Nah, gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.